Ya Pak Haji Ayi, mungkin kita masih bisa melanjutkan ya selama di bab kita lagi apa ya yang akan ditambahkan atau mungkin ini ada SMS. Oh ya, ini betul ada SMS. Iya, saya ya Pak ya, sebentar ya, saya baca dulu SMS-nya. Ada? Baiklah, ini telepon saja dulu, kita terima dulu yang 130-661-3687. Halo, assalamualaikum. Iya, Ibu dengan siapa di mana? Oh iya, silakan Ibu, ada pertanyaan ke narasumber Bu? Iya. Mangga Bu. Iya. 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 Gitu Ibu. Itu saja Bu pertanyaannya. Mangga. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu anaknya sendiri langsung bilang ingin cita-citanya jadi dokter gitu ya. Betul. Iya. Cita-cita menjadi dokter itu konon menjadi cita-cita terbesar anak-anak di Indonesia. Iya. Tapi kalau di Amerika katanya itu bukan jadi dokter, cita-cita mereka itu menjadi lawyer katanya. Menjadi orang-orang yang terlibat dalam dunia hukum begitu ya. Makanya Barack Obama itu ahli hukum itu dari Harvard University-nya itu. Tapi saya tidak tahu kenapa anak-anak di kita ini kebanyakan ingin menjadi dokter. Apakah karena melihat penampilan dokter itu yang senantiasa bersih begitu ya, atau karena gajinya besar, atau waktu kecil anak itu sering sakit-sakitan gitu ya. Karena ada juga anak yang suka makan kue, kemudian cita-citanya mau jadi apa, jadi tukang kue katanya. Ada juga yang begitu gitu ya. Ya, kalau kita mau mengarahkan anak-anak itu bercita-cita menjadi dokter, yang pertama memang sekolahnya harus pandai di bidang ilmu pasti Bu, di bidang ilmu IPA begitu ya. Bahasa asingnya harus bagus, karena ilmu kedokteran itu mempelajari istilah-istilah yang kebanyakan bahasa asing, bahasa Latin, bahasa Inggris dan sebagainya begitu ya. Ya, kalau ibu merasa kurang puas dengan pendidikan anak-anak di sekolahnya, maka antarkan putra-putri ibu ke lembaga-lembaga kursus. Begitu kan sekarang lembaga kursus itu sudah ada di mana-mana ya, banyak mungkin. Kalau disebutkan namanya takut kena 15% ini. Promosi gitu ya. Itu langkah yang keduanya. Langkah yang ketiganya, ibu-ibu diharuskan mengarahkan anaknya untuk masuk ke fakultas kedokteran, sudah jelas itu ya. Dan fakultas kedokteran sekarang ini sudah mulai banyak. Jadi Bandung saja setahu saya ada berapa? Ada 3 ya fakultas kedokteran itu. Dan sebelum masuk ke fakultas kedokteran, termasuk di Unisba misalnya, itu sebelumnya memang ada lembaga, ada tahap semacam bimbingan belajar gitu ya. Bimbingan belajar yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran. Langkah yang berikutnya, ibu ya wayahna siapkan dana tabungan dari sekarang gitu, karena setahu saya masuknya saja itu kurang lebih sekitar 300 juta gitu, dan setiap bulannya ya sekitar 20-an, setiap semester itu sekitar 20-an. Iya, begitu. Itu dana yang harus dikeluarkan oleh ibu kalau mau menyekolahkan putrinya atau putranya ke fakultas kedokteran. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan. Iya. Iya. Betul. Iya Pak, iya tuh kan kata saya juga, kalau SMS suka berdua itu menjelang berakhir. Iya, tadi mungkin belum tertangkap ya. Mungkin ini bisa satu lagi ya. Silakan Pak Ayi, langsung saja ini bisa ada jawabannya. Saya punya anak kelas 4. Dari dulu cita-citanya selalu tinggi, ingin jadi dokter dan semangat untuk belajar. Tapi semenjak ayahnya meninggal sudah nggak ada semangat lagi. Bagaimana ya Pak cara memberitahu agar cita-cita tercapai dari Ibu Yati itu? Ini yang tadi atau bukan ya? Tapi kalau tadi 12 tahun ya? Iya. Ini 4 tahun. Ya. Beda berarti Pak Ayi. Iya.
Ya mungkin beritahukan kepada anak bahwa menjadi sukses tidak harus mesti menjadi dokter, tidak selalu begitu ya. Dan sekarang ini putra-putri kita didorong untuk menjadi pengusaha sebetulnya ya. Yang sayang sekali kalau kita tanya kepada anak-anak, rasanya hampir tidak ada yang ketika ditanya, nah nanti kalau besar mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha, jarang gitu. Kebanyakan mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau menjadi artis begitu ya. Jarang katanya yang ingin menjadi pengusaha. Padahal katanya rezeki itu 90% katanya itu terbuka melalui pintu menjadi pengusaha. Jadi Nabi Muhammad saja kan itu menjadi pengusaha begitu ya. Jadi besarkan hatinya, tidak apa-apa, kamu tidak menjadi dokter, tapi menjadi pengusaha bisa lebih menjanjikan dan lebih besar peluangnya untuk tercapai, asal kamu tahan banting begitu kan ya, karena namanya pengusaha itu yaitu harus tahan banting, sampai ini juga namanya jungkir balik begitu ya. Itu saya kira semua profesi begitu, semua bidang begitu. Kita sering kali menganggap bahwa kalau jadi direktur bank hidupnya nyaman, kalau diajak ngobrol ternyata ada juga yang mengeluh begitu ya. Kalau jadi profesor mah nyaman, kalau diajak ngobrol ternyata berat juga begitu. Artinya kita jangan terjebak dengan penampilan di luar, karena di balik itu ternyata banyak hati yang terluka ya, banyak perjuangan yang harus kita alami. Kira-kira begitu. Ya, baik Pak Haji Ali, ambil di bahasan bagus sekali. Tapi sayang sekali ini waktunya sudah tidak mencukupi lagi ya. Semoga waktu kembali bertemu mudah-mudahan ya. Seminggu yang akan datang bisa Pak Haji kembali, atau mungkin nanti narasumber yang lain sangat kami nantikan. Ya baiklah keluarga kita, sayang sekali nampaknya waktu sudah tidak mencukupi lagi. Demikian dialog interaktif pendidikan keluarga kerjasama Lita FM dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Kembali kita bersama kesempatan seminggu yang akan datang. Sampai jumpa kembali. Alhamdulillah.